Mari berimajinasi. Immortality episode 12, Fang Han yang telah diperingatkan Naga Yan, mengetahui orang kuat akan segera datang ke medan pertempuran. Naga Yan keluar dari lukisan untuk mengambil semua pusaka yang berhamparan. Dia meliuk-liuk di udara, mengambil satu persatu senjata ajaib itu, dan mengambil baju kapas darah. Fang Han yang melihat itu dia terbang dan langsung memakainya. Lantas dia bergegas menyambar Hong Yi dan membawanya pergi. Setelah kepergian Fang Han, tak lama, Hua Tiandu dan Yuan Jiankong tiba di tempat. Dia melihat sekelilingnya yang penuh dengan mayat. Yuan Jiankong yang mengikutinya segera berkata, "Senior Hua, kita datang terlambat." Hua Tiandu merilis tekniknya dan merasakan nafas semua murid. Dia berkata, "Hanya Junior Mo dan dua orang murid luar yang entah siapa, yang telah berhenti bernafas. Murid dalam yang lain cuma pingsan karena racun petir yin, dan masih ada nafas." Dengan sedikit marah, Hua Tiandu merilis tekniknya. Energi neraka beku. Dalam sekejap, itu membekukan para murid luar dan dalam sekte Yu Hua. Yuan Jiankong yang melihat itu, dia bergumam kaget. Energi neraka beku milik senior Hua, bahkan membuat siapapun terkejut. Tak lama, pembantu Hua Tiandu yang ketinggalan segera tiba. Hua Tiandu menghela nafas. "Nyawa mereka sudah aku bekukan bersama dengan racun petir yin. Untuk sementara, racun itu tidak akan masuk lebih dalam. Dan nyawa mereka tidak dalam bahaya. Junior Mo, ini semua salahku yang tak cukup ilmu," pikir Yuan Jiankong bersedih. "Meskipun nyawa mereka terjaga, tapi, senior Hua, tali ayam langit milikmu, serta pedang terbangku, Junior Mo dan yang lain, semuanya hilang," ucap Yuan Jiankong. "Itu karena kamu yang terlalu sombong dan bertindak sendiri, sehingga tali ayam langit menghilang tanpa jejak," kata pembantu Hua Tiandu. "Pangeran merah muda ini memang sangat menyebalkan. Aku akan lebih giat berlatih, dan membalasnya lagi," ucap Yuan Jiankong. "Asal omong, tali ayam langit senior Hua adalah pusaka mulia dengan yang murni. Sekarang senior Hua sudah tidak merasakan ritual darah dengan pusaka itu. Berarti ritual darah di pusaka sudah dihapus. Cuma pangeran merah muda kecil begitu, bisa melakukan ini, bahkan jika ada 10 si merah muda, juga tak bisa menghapusnya," kata pembantu Hua Tiandu marah. Hua Tiandu angkat bicara, "Cuma tindakan dari orang setingkat penatua sekte iblis yang bisa melakukan ini. Orang yang merebut pusakaku, aku akan membinasakannya." Setelah itu, Yuan Jiankong melihat orang yang dibekukan dan dibawa pulang. Dia menghitung, "Kita ada 10 orang yang berangkat. Sekarang cuma sisa 8 orang. Tidak benar, senior Hua, Fang Han itu dan Hong Yi menghilang." Dari arah Fang Han, dia sedang terbang membawa Hong Yi bergegas pulang. "Oh iya, di antara pedang itu, ada yang kamu suka, aku akan bagikan beberapa kepadamu," tanya Fang Han ke Hong Yi. Hong Yi menjawab, "Pedang terbang itu kamu simpan dulu. Meskipun diberikan kepadaku, sekarang aku susah menggunakannya. Setelah cukup latihan, kita akan menghitungnya." "Benar juga sih. Sekarang, pedang terbang ini susah digunakan. Setelah kita pulang, kita hitung dengan teliti. Selain itu, perjalanan latihan kali ini, membuatku mengerti banyak hal. Meskipun latihan adalah hal mendasar, tetapi yang terpenting daripada latihan adalah takdir ilahi. Perjalananku selama ini, mengalami perubahan yang paling penting. Semuanya adalah berkat bantuan orang lain. Beruntung mendapatkan pusaka, masuk sekte Yu Hua, bantuan meningkatkan kultivasi, membubuh pangeran merah muda. Semuanya berkat bantuan semua orang. Terwujud karena ada orang lain. Ini adalah takdir ilahi," curhat Fang Han. Hong Yi yang mendengar itu langsung tertawa. "Ucapanmu benar, Fang Han. Kamu terlihat lebih dewasa dan kalem, daripada saat kita baru bertemu. Takdir ilahimu, pasti makin lama makin bagus." Fang Han mengenggam lebih erat tangan Hong Yi. "Sekarang, sudah sangat bagus. Kamu adalah takdirku yang paling bagus. Karena kamu, aku bisa berkembang secepat ini. Untungnya, jalan kultivasi masih sangat panjang. Sekarang,
Aku pasti akan sepenuhnya melindungimu. Di dalam lukisan, naga Yan memperhatikan. Fang Han, kamu pasti menjadi orang yang bertakdir besar. Setelah terbang sekian lama, tiba-tiba Hong Yi mendengar sesuatu, mereka bergegas turun dan mengintai di kejauhan. Kamu dengar, suara apa itu? Terlihat, Wang Molin dan Fang Qingsui sedang bertarung. Fang Han yang melihat itu terkaget. Nona besar, kamu lihat orang aneh berbaju merah dengan aksesoris di kepala itu. Bukankah itu yang dikatakan Penatua? Orang yang dijuluki Serigala, yaitu Wang Molin. Ternyata iblis ini ditahan oleh senior Fang, ucap Hong Yi. Setelah sekian lama mengamati duel itu, tiba-tiba Hong Yi berkata, "Oh, pantesan, aku merasa tak asing. Sekumpulan asap yang kamu gunakan tadi adalah..." Fang Han mengangguk. "Di luar Gunung Yuhua, aku pernah menjumpai asap hitam ini. Berkat pusaka pelindung milikku, sehingga aku beruntung bisa menyimpan sekumpulan miliknya. Di luar dugaan, 7 dari itu bisa hebat begini. Bisa menyerang, bertahan, maju mundur lancar," ucap Fang Han. Lantas Hong Yi menyela, "Menurut catatan, seluruh dunia, 7 labu jahat, bahkan yang dipetik dari tumbuhan menjalar Zun Yao, adalah pusaka mulia yang setara tali ayam langit. Bedanya adalah, salah satunya memiliki yang banyak, satunya lagi memiliki yin yang banyak. Serigala 7 asap di dalam labu itu bahkan lebih luar biasa. Aku dengar nona besar dari keluargamu, muda dan berbakat. 2 buah pisau terbang petir ungu miliknya dikagumi banyak orang. Kali ini, tidak tahu, apakah nona besar keluargamu bisa mengalahkan dia demi keadilan?" Fang Han yang mendengar itu sekaligus mengintai pertarungan dengan teliti, seketika menjadi agak cemas. Sambil menyerang, Wang Molin berkata, "Fang Qingsui, aku tidak menunjukkan kemampuanku demi memberimu umpan jebakan. Kamu yang cuma ranah mistis tingkat 4, masih cukup untuk ditaklukkan dengan 7 asap labu jahatku. Kamu adalah orang yang pandai. Tak perlu aku katakan, kamu pasti merasakan bahwa hari ini adalah hari kematianmu." Fang Han yang melihat Fang Qingsui terpojok, dia segera bergegas akan membantunya. Namun, itu dihentikan Hong Yi. Dengan cemas, Hong Yi berkata, "Fang Han, kamu mau apa? Ini adalah pertarungan orang kuat. Tadi pangeran merah muda itu cuma kebetulan, dan berbeda dengan ini. Jika sekarang kamu pergi, itu sama dengan mengantar nyawa." Dengan impulsif, Fang Han berkata, "Kamu tenanglah, aku ada pusaka pelindung diri. Asap itu cuma akan diserap oleh pusaka milikku." Namun, Hong Yi tetap ingin menghentikan. Dengan memegang erat tangan Fang Han, dia melanjutkan, "Sekarang itu adalah 7 kejahatan yang keluar sepenuhnya. Kekuatannya tidak kecil. Jika gagal diserap, kamu pasti akan mati." Melihat Fang Qingsui yang terus terpojok, Fang Han memaksa melepaskan pegangan Hong Yi. "Aku tahu batasku. Kamu cepat pergi bersembunyi." Dia segera meluncur ke pertarungan. "Wang Molin, kamu jangan merajalela." Fang Han dengan segera melepaskan pedang terbangnya dan menyerang Wang Molin. Namun itu sia-sia. Kekuatan 7 asap labu Wang Molin memblokir kuat pedangnya. "Kamu pergilah, dan jangan ganggu aku," ucap Wang Molin. Fang Han terus dikejar oleh asap itu dan ingin menahannya dengan pedangnya. Namun, itu tidak berguna. Kekuatan asap itu terlalu kuat, hingga membuat Fang Han terpental dan terhempas jatuh ke tanah. Di sisi lain, Hong Yi dan Fang Qingsui memperhatikan aksi Fang Han. Asap itu terus mengejar Fang Han dan ingin menelannya. Tiba-tiba, piau ungu menghantam dan menghentikannya. "Nona jelek, kamu masih sempat menolong orang jelek ini, baiklah. Kamu akan melihat kekuatan sebenarnya dari serigala 7 asap," kata Wang Molin. Dia meluncurkan serangan kuatnya. Serigala 7 asap, hantu pembunuh. Dengan hempasan kekuatannya, itu membuat Fang Han terhempas. Dan serangan itu dengan ganas menyerang Fang Qingsui hingga terpojok mundur dan menabrak gunung di belakangnya. Seketika, Fang Qingsui meludahkan seteguk darah dari mulutnya. Dari kejauhan, Jin Sitai juga mengamati pertarungan itu. Dia sedikit bahagia melihat Fang Qingsui terluka.
Namun, Fang Han dengan semangat juangnya terus menyerang Wang Molin. Meski serangannya tak mempan, dan lagi-lagi aksi Wang Molin dihentikan Fang Qingshui. "Nona jelek, kamu masih ingin memberontak?" Namun, asap serigala itu tak berhenti mengejar Fang Han, hingga membuatnya terluka terhuyung ke tanah. Hong Yi yang cemas, segera mendekatinya. "Fang Han, kamu memang terlalu sembrono." Di sisi lain, Fang Qingshui tak mampu menahan serangan Wang Molin, hingga membuatnya terjatuh dan meludahkan darah lagi. Melihat nona besarnya terluka lagi, Fang Han dengan sekuat tenaga akan membantunya. Itu kemudian dihentikan Hong Yi. Namun, itu tak bisa menghentikan Fang Han. Di dalam lukisan, Naga Yan juga mengingatkan, "Fang Han, kekuatan spiritualmu terlalu lemah. Tak bisa menerima asap serigala ini. Kekuatanmu tak cukup. Kamu tak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan baju ajaib. Kita bisa mati." Namun itu sudah terlambat. Fang Han yang telah mengeluarkan baju kapas darah segera memblokir asap itu. Fang Qingshui yang sudah kelelahan dan kesakitan akibat serangan Wang Molin, melihat Fang Han dengan mata buram yang membantunya, dia segera bermeditasi untuk menaikkan levelnya. Dia merapal mantra, "Hati tenang." Petir langit menyembunyikan gerakan angin dan awan. Petir ilahi berguruh dan melahirkan ki. Petir air membalikkan batu besar dengan ombak. Petir naga menciptakan serangan dahsyat. Dewa perintahkan 5 petir yin. Petir turun melintasi gunung. Eksekusi perintah Kaisar Langit. Tunjukkan kekuatan untuk membunuh dewa dan iblis. Kaisar penguasa petir, segera menegakkan hukum. Hancurkan. Dalam keadaan meditasinya, Fang Han yang tak kuat menahan serangan 7 asap itu, dihentikan Hong Yi dan membuatnya terjatuh. Sedangkan Hong Yi yang menjadi kelincinya menerima serangan asap, hingga membuatnya terluka. Di sisi lain, Wang Molin yang tak kuat menahan serangan Fang Qingshui yang telah naik level terlihat jatuh dan menyemburkan seteguk darah. Tak diduga, dia menerobos kerana ajaib tingkat 5, manusia ilahi. Setelah menjadi kelinci, Fang Han menerima serangan 7 asap labu. Hong Yi terkulai jatuh di udara. Namun, Fang Qingshui segera menggendongnya. Hong Yi terbatuk. Jin Site yang telah merilis pisau api hijau dan ingin menyerang Fang Qingshui, seketika mengurungkan niatnya dan pergi kabur. Fang Qingshui dan Fang Han saling menanyakan keadaan Hong Yi dengan cemas. Dengan berpura-pura, Hong Yi menguatkan dirinya, dia tak ingin melihat Fang Han bersedih. "Aku tak apa-apa," dia menari. "Lihatlah, bukankah aku baik-baik saja? Aku tadi sangat khawatir. Lain kali, kamu jangan menyerang seperti ini. Ini terlalu berbahaya," ucap Fang Han sambil memegang bahu Hong Yi. Hong Yi melepas membalikkan tubuhnya, dia berkata, "Aku tahu kok, cepat lihat, nona besar keluarga kalian sudah menerobos ke tingkat manusia ilahi." Fang Qingshui yang berada di atas awan, segera merilis tekniknya. Boa petir yin ungu manusia ilahi. Dia meluncurkan serangan lagi pada Wang Molin. Di sisi, Hong Yi mulai terbatuk lemas. Namun Fang Han dengan takjub melihat nona besarnya. Dia berkata, "Rana ajaib tingkat 5, manusia ilahi. Benar-benar hebat. Si serigala Wang Molin ini pasti mati." Dia segera bergegas ke depan, ingin melihatnya dengan jelas. Meninggalkan Hong Yi di belakangnya. "Hong Yi, cepat kemari. Kamu cepatlah lihat." Namun, Wang Molin berhasil melarikan diri. Memegang dadanya yang kesakitan, dia berkata, "Fang Qingshui, tunggu aku nanti." Dengan bersusah payah bersandiwara, Hong Yi di belakang Fang Han akhirnya terbatuk, mengeluarkan seteguk darah merah. Dia memanggil Fang Han. "Fang Han," sedangkan dia akan terjatuh. Fang Han yang tak menyadarinya segera berbalik dan melihat Hong Yi. Dia bergegas berlari, menyandarkan tubuh Hong Yi di badannya. "Hong Yi, mengapa kamu membohongiku?" Dengan sisa nafas terakhir, Hong Yi berkata terbata, "Karena aku sudah bilang akan melindungi kamu." Seketika, Fang Han menangis. Air matanya jatuh membasahi pipi Hong Yi. "Lelaki jantan, tak boleh menangis," ucap Hong Yi menghembuskan sisa-sisa nafas terakhirnya. Fang Han sangat panik. Dia berteriak pada Fang Qingshui di kejauhan, "Nona besar,
Apa kamu bisa menolongnya? Nyawa Hong Yi sudah pupus. Aku gak mampu mengembalikannya. Melihat Fang Han bersedih, lalu Hong Yi berkata lagi, Fang Han, kamu anggap aku sebagai saudara. Sebaliknya, aku menanggapmu sebagai orang spesial. Aku tahu kamu ada orang lain di hatimu. Sekarang, aku akan pergi. Tak bisa lagi melindungimu. Kamu memegang pipi Fang Han. Hong Yi menghembuskan nafas terakhirnya. Fang Han sangat berduka. Dia terus-menerus menangis tanpa henti. Dia memeluk tubuh Hong Yi, berteriak, Hong Yi. Dalam ingatannya, mengingat perjalanan bersama Hong Yi. Dari awal bertemu, hingga sekarang untuk yang terakhir kalinya. Orang yang aku pikirkan, jauh seperti di langit. Orang yang memikirkanku, ada di jangkauanku. Namun dengan jarak yang sangat dekat ini, aku malah tidak pernah menjangkaunya. Di sampingnya, mata pedang Hong Yi berkedip. Fang Han memegang wajah Hong Yi dengan lembut, dan bergumam, Hong Yi, proses reinkarnasi tak akan bisa menghapus memori tentang kamu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku harus bisa melindungimu sepenuhnya. Kemudian, Fang Qingsui mendekat. Dia berkata, Fang Han, kalian berdua rela menolongku, membantuku menerobos ke tingkat manusia ilahi, sehingga bisa menang dari Wang Molin itu. Budi ini akan ku ingat. Saat ini, aku menghapus status budakmu. Setelah latihan berakhir, akan menyuruh ayah untuk mengangkatmu sebagai anak. Mulai sekarang, kamu adalah anggota keluarga Fang aku. Tablet nisan ayahmu juga akan masuk ke aula leluhur keluarga Fang aku. Darah yang mengalir di dirimu tidak akan berstatus budak lagi. Sambil terseduh, Fang Han bergumam, saat ini, aku akhirnya melepaskan status budak, dan menjadi orang yang setara dengan kamu. Hanya saja, harapan ini saja, malah diwujudkan dengan mayat kematian Hong Yi. Selanjutnya, kamu ikut aku berlatih bersama, ucap Fang Qingsui. Fang Han melihatnya dengan tak berdaya. Kemudian dia berkata, terima kasih Nona besar. Fang Qingsui juga mengerti dan merasakan kesedihan Fang Han. Di sisi lain, diperlihatkan, Jin Sitai terbang pulang ke sekte. Di dalam sekte, Hua Tiandu berdiri di depan gerbang satu langkah menjadi dewa, mengantarkan murid yang dibawanya dari medan perang ke hadapan seorang tetua. Sedangkan dia berbalik terbang dan pergi. Di dalam gurun, terlihat, Wang Molin yang dikelilingi asap hitam masuk ke dalam sebuah gua untuk bersembunyi. Fang Qingsui yang sudah tidak merasakan keberadaan Wang Molin, lantas meramal menggunakan jari-jarinya. Gawat, Fang Han, orang mati tak bisa hidup kembali. Lingkungan gurun Han Hai sangat berbahaya. Sedangkan Wang Molin itu cuma lari untuk kabur. Tidak baik berlama-lama di sini. Mendengar itu, Fang Han menggenggam pedang Hong Yi, dan menyimpannya di punggungnya. Dia berkata dengan marah, aku ingin membunuh Wang Molin, demi membalaskan dendam Hong Yi. Baiklah, aku juga berniat sama. Wang Molin terkena serangan fatal. Pasti pergi ke garis lei ajaib di bawah tanah untuk menyembuhkan diri. Kamu ikut aku pergi ke bawah tanah. Bunuh dia hingga tak tersisa, ucap Fang Qingsui. Fang Han lantas berdiri, memangku Hong Yi dengan tangannya. Dia berkata, tidak, aku ingin pergi ke kota bulan biru dulu. Di sana ada banyak murid dalam satu sekte. Aku ingin minta mereka membawa Hong Yi pulang ke Gunung Yuhua. Dengan begini, jiwa dia baru bisa tenang. Sambil menaiki ular biru Fang Qingsui, Fang Han melanjutkan. Lalu, pergi membunuh Wang Molin. Dia lantas bergumam, meskipun ada kebaikan dan kejahatan di dunia, tetap tidak boleh membiarkan iblis merajalela, dan terus berbuat jahat. Tamat.